Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an ayat tulab. Arju ilallah annakum jami'an bil khair. Hasanan haya bina nabda'u darsana bi qiraati al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Fi liqa'il amsi laqad ta'allamna al-qira'ah 'anir riyadah. Ya, jadi pada kesempatan ini kita belajar dulu tentang kaedahnya. Ya, kaidah tentang na'at wal idhofah gitu ya. Istamir, pada pertemuan kali ini diharapkan Anda nanti setelah pembelajaran dapat membedakan bentuk na'at wal idhofah ya. Kemudian mengidentifikasi kata yang mengandung susunan na'at wal idhofah yang ada dalam wacana terkait dengan tema ar-riyadhah. Istamir, kita bahas contoh-contoh berikut ini. Al-amsilah. Al-misalul awal, perhatikan kata yang bergaris bawah. Satu berwarna merah dan satu berwarna biru gitu ya. Kita lihat di sini. Contoh yang kedua juga demikian, silakan. Contoh nomor 3, 4 dan 5. Diperhatikan kata-kata yang bergaris bawah yang berwarna merah dan yang berwarna biru. Kedua kata-kata tersebut antara yang merah dengan yang biru itu kalau kita ibaratkan manusia, orang gitu, kayak orang kembar gitu ya, sama semuanya. Seperti pada contoh nomor 1, amrun itu i'rabnya adalah rofa, doma, ini domatain tanda rofa. Kemudian maka kata yang kedua muhimun juga i'rabnya rofa gitu ya, marfu gitu ya. Jadi tandanya tanda rofaknya adalah doma gitu ya, gitu ya. Maka sama-sama kayak orang kembar, amrun, muhimun, un. Di kata yang kedua juga i'rabnya sama. Di sini pada kata ulbah dan kata al-fariqah. Di kata ulbah di situ i'rabnya mansub ya, ada tanda nasab di sini fathah. Kemudian kata fariqah juga i'rabnya mansub, ada tanda fathah. Di sini ada tanda nasab ya, tanda nasab fathah maksudnya. Oke, pada kata yang ketiga, pada jumlah yang ketiga juga demikian ya. Al-batotah dengan al-makliyah juga seperti orang Kambang dalam i'rabnya sama-sama majrur atau berbaris di bawah jar ya. Tandanya adalah, tanda jarnya adalah kasrah. Pada kata al-makliyah juga demikian, majrur i'rabnya dan tandanya adalah, tanda jarnya adalah kasrah gitu ya. Kemudian pada kata kedua gitu ya, pada kata di contoh nomor 4 itu ada kitabani, jadi dani gitu ya. Ini adalah isim musanna ya, sama-sama musanna. Kedua-duanya sama-sama musanna dan tanda rofaknya biasanya kalau musanna adalah alif ya. Ini sama-sama marfu ya. Kitabani dan juga jadi dani gitu ya. Kemudian pada contoh nomor 5 sama ya, ini tandanya marfu, sama-sama marfu. Atulabu i'rabnya juga marfu, tanda rofaknya adalah doma. Pada kata yang keduanya yang mengikuti atulab tadi, al-muti'un itu marfu juga, tanda rofaknya adalah waw ya, karena dia jamak mudzakkar salim. Jadi dari segi i'rabnya kedua kata yang bergaris bawah ini ya, antara kata yang merah dan yang warna biru itu sama-sama dalam i'rabnya sama gitu ya, sama dalam i'rab, mengikuti ya, kata yang biru ini mengikuti kata sebelumnya, kata yang berwarna merah ini itu dalam i'rabnya. Kalau kita perhatikan kembali contoh nomor 1 itu amrun isimnya adalah mufrad gitu ya, maka kata muhimun yang mengikuti amrun tadi ini juga mufrad. Nah, jadi sama ya dalam ifradnya, mufradnya gitu ya. Di kata di contoh yang kedua juga demikian, ulbah mufradah, di sini juga mufradah, artinya mufrad muannas ya. Jadi di sini juga demikian, al-batata, al-makliyah sama ya. Kemudian di contoh nomor 4 juga demikian, musanna sama-sama musanna. Ya, jadi dalam tasniyah namanya, istilahnya sama. Dan jadi dani kata yang kedua ini yang warna biru ini mengikuti kata warna merah ini dalam hal yang tasniyahnya juga sama dalam jumlah, maksudnya dalam musannanya gitu ya. Kemudian contoh nomor 5 juga demikian. Al-muti'una kata yang biru ini selalu mengikuti yang merah ini, karena yang merah ini jamak, maka yang
kata yang berwarna biru ini juga jamak gitu ya. Dalam jamaknya juga sama. Tadi dalam amrun muhimun, ulba, batoto, al-makliyani, kata yang muhimun, al-farigha, al-makliyah mengikuti kata sebelumnya juga dalam mufradnya gitu ya, sama gitu ya. Tadi dalam menjakarnya sama, mufradnya juga sama, musannanya juga sama, jamaknya juga sama, kemudian dalam i'rabnya juga sama. Jadi kayak orang kembar dan tidak ada pemisah antara dua kata ini ya, antara kata yang berwarna merah dengan yang kata warna biru. Jadi yang jelas kata yang selalu mengikuti adalah kata yang berwarna biru selalu mengikuti kata yang berwarna merah. Gitu ya. Itulah yang diistilahkan dengan namanya susunan na'at ya. Nanti dalam susunan na'at itu ada na'at dan man'ut gitu ya. Yang kata berwarna biru itu adalah na'at, kata yang berwarna merah adalah man'ut gitu ya. Ini adalah na'at wal man'ut. Saya kira Ananda juga semuanya sudah paham ya, karena di kelas 11 kemarin juga Ananda sudah belajar tentang na'at dan man'ut ini. Baik, dari contoh ini bisa kita simpulkan bahwasannya na'at itu adalah lafaz yang menunjukkan sifat pada isim sebelumnya. Seperti kita lihat pada contoh tadi ya. Ini muhimun, kata sifat. Al-farighah, kata mensifati kata sebelumnya yang berwarna merah. Al-makliyah juga mensifati kata yang berwarna merah. Kemudian jadidani juga mensifati kitabani, kata sebelumnya. Al-muti'una juga mensifati kata tulab gitu ya. Jadi na'tun itu mensifati ismun wa labzun, labzunnya dulu ala sifatin fi ismin qablahu. Jadi lafaz yang menunjukkan kata sifat pada untuk isim sebelumnya, jadi mensifati sebelumnya. Sedangkan kata man'ut tadi, man'ut adalah kata yang disifati ya, seperti pada contoh tadi ya, kita lihat kembali contoh yang tadi. Di contoh ini kata amrunti man'utnya disifati oleh muhimun, kata sifat na'tunnya. Begitu dengan contoh-contoh yang lainnya. Baik, kita lanjut yang tadi. Kemudian na'tun itu mengikuti man'utnya seperti yang saya terangkan tadi dalam contoh dalam i'rabnya gitu ya. Maaf, ini bukan i'rabihi tapi i'rabihi ya. Nanti kita perbaiki. Kemudian raf'ihi dalam nasabnya, dalam rofa'nya, dalam jarnya. Tadi yang barisnya un, tadi yang barisnya a gitu. Tadi yang jar tadi yang barisnya i itu salah satu tandanya saja. Fitas juga dalam fitas taknisihi, dalam muannasnya atau tidaknya gitu ya. Kemudian dalam fitadzkirihi, dalam mudzakarnya, kemudian ta'rifi itu yang ma'rifahnya, kemudian tangkirihi nakirohnya, kemudian dalam ifradihi mufradnya, tasniyatihi musannanya, dan jam'i dan jamaknya. Kita kembali ke contoh yang tadi dalam nakiro dan ma'rifahnya ya. Nanda sudah belajar di kelas 10 tentang nakiro dan ma'rifah. Jadi pada na'tun ini mengikuti man'ut ini, muhimun ini kan nakiro, amrun nakiro, maka muhimun juga mengikuti amrun nakiro gitu ya. Seperti al-ulbah ini kan tanda ma'rifah ya, seperti al-batoto ini, al-batoto ini kan ma'rifah juga. Maka kata sifatnya mengikuti man'utnya itu sama-sama ma'rifah juga. Maka al-farigha juga pakai alif lam karena ma'rifah juga, dan seterusnya. Baik, kita lanjut. Pemikiran Anda sudah paham semua ya. Kita lanjut ke keterangan tentang na'at ya, tabi'ul ma'ruf tadi. Ya, dalam i'rabnya maksudnya raf'ihi itu pada kata amrun muhimun tadi seperti sudah saya terangkan ya, sudah saya terangkan tadi. Nasbihi itu seperti ulbata, farigota, atau kalau dia nggak pakai alif lam sama-sama nakiro, ulbatan, farigotan, an sama ya. Dalam jarnya juga demikian. Tadi ada ulbati kalau pakai ti, nanti maka karena man'utnya pakai ti, maka na'tunnya juga pakai ti, al-farigoti i gitu ya, sama-sama i. Kemudian sama kalau dia nggak pakai alif ya in gini ya, di ujungnya ini. Ya, di ujung ini. Kemudian tasniyatihi. Gitu ya. Maaf. Ini dalam tasniyatihi ini muzakkar muannasnya. Ini ya, tanda muannas itu salah satunya ada tamar buto. Karena man'utnya pakai tamar buto, maka na'tunnya juga pakai tamar buto. Kemudian dalam takkirihi sama ya, amrun muhimun. Ini amrun mudzakkar, man'utnya, maka na'tunnya juga mudzakkar. Kita lanjut. Ada na'tun itu mengikuti man'ut itu dalam ta'rifnya juga tadi seperti yang saya terangkan tadi, pakai alif lam sama pakai alif lam ya ma'rifah itu artinya. Karena man'ut ma'rifah maka na'tun ma'rifah.
sama dengan tangkiri, kemudian ifrodi, tasniyati, jam'i gitu ya. Kalau dia ifrodi sama-sama mufrad, kalau tasniyati sama-sama musanna, kalau jamaknya ya sama-sama jamak gitu ya. Kok tangkiri sama-sama nakiroh. Kalau dia man'utnya nakiroh, ini nakiroh. Barangkali itu saja, kita coba untuk berlatih masalah na'tun ini ya. Ayin an-na'at wal man'ut fi hadhil jumlah. Ar-riyadhah hiya nasyatul badani al-mustamir awil harakatul mustamirrah li tahsinis sihhah. Di sini kita tinggal melihat saja dua kata yang beriringan, tidak diselangi dengan huruf-huruf yang lain atau kata-kata yang lain, dan dia kayak orang kembar gitu ya kalau diistilahkan dengan orang. Kira-kira yang mana? Ya, ini ya, nasyatul badaniyu gitu ya. Nanti sama juga dengan al-badaniyu al-mustamir, nasyatul badaniyu al-mustamirru. Ini ya. Kemudian sama dengan al-harakatu mustamirratu, sama-sama tutu, sama-sama pakai alif lam gitu ya. Ini juga demikian. Sama-sama alif lam, ini sama-sama u gitu, sama-sama sama-sama dia ini mufrad juga. Ini sama-sama ini muannas juga. Itulah yang merupakan susunan na'at ya. Sekarang kita urai dulu mana na'tunnya dan mana man'utnya. Perhatikan tabel berikut ini. Ya. Jadi an-nasyatul badaniyu itu na'tunnya ya badaniyu, al-man'utnya an-nasyat gitu ya. Kemudian sama dengan ketika kita gabung, kadang-kadang memang susunan man'ut ada yang murokab ya. Bersusun-susun seperti ini, tidak hanya cukup dua kata saja gitu ya. Seperti pada contoh ini, pada latihan ini, an-nasyatul badaniyul mustamirru. Maka al-mustamirru ini mensifati an-nasyatul badaniyu gitu ya, maka man'utnya adalah an-nasyatul badaniyu. Sama dengan al-harakatul mustamirratu. Na'tunnya itu al-mustamirratu. Yang disifati atau man'utnya apa? Al-harakatu. Oke, kita lanjut ke idhofah ya. Nanti bisa Ananda baca tentang na'at dan man'ut ini di buku paketnya, di buku paket Ananda di kelas 12 yang sudah share di e-learning kita. Baik, kita lanjut ke contoh-contoh berikut. Perhatikan contoh-contoh yang bergaris bawah, yang berwarna ungu dan yang berwarna hijau ya. Jika kita perhatikan, dia dua kata ya beriringan, cuman tidak kayak orang kembar gitu ya. Satunya nakirah, yang satunya ma'rifah. Dan yang pertama itu, yang kedua itu selalu bergaris bawah yang berwarna hijau nih ya. Selalu bergaris bawah berwarna hijau. Kalau kita artikan pun dia tidak mensifati Pak ar-riyadhah di sini, tapi gabung maknanya. Bahwa ide riyadhah menggabung diri ya, menggabungkan diri ya, maknanya jadi majemuk. Seperti dalam bahasa Indonesia setara dengan kata majemuk. Seperti ziyadatus surur ya. Ziyadatus surur itu menjadi satu makna gitu ya. Kemudian sihatul fardi gitu ya. Dua kata digabungkan jadi satu menjadi satu makna. Kata yang pertama dia nakirah, kata yang kedua ma'rifah, ataupun kalau dia nggak ma'rifah, kata yang keduanya berbaris di bawah gitu ya, majrur. Itu namanya idhofah. Ya. Ini istilahnya namanya idhofah. Nah, dalam idhofah itu terdiri dari susunan mudhof dan mudhof ilaihi. Kata yang berbaris yang berwarna ungu ini, inilah yang dikatakan mudhof, yang berwarna hijau ini, itulah yang dikatakan dengan mudhof ilaihi. Dan idhofah ini Umi kira Ananda juga sudah dikenalkan ya di kelas 10 ketika kita menceritakan tentang ma'rifah, isim ma'rifah. Salah satunya adalah idhofah gitu ya, ciri-ciri ma'rifah yang dia jadi kata-kata yang dia menjadi al-mudhof ilal ma'rifah. Ya, jadi kata ini menjadi ma'rifah fawaid ziyadah karena mudhof ke nyandar ke riyadhah ini, karena riyadhah ini ma'rifah. Kemudian sama dengan ziyadatu ini, walaupun tidak pakai alif lam, tidak mendapatkan ciri-ciri nakirah, tapi dia jadi ma'rifah karena nyandar ke as-sururi gitu ya. Ini sururnya kan pakai alif lam, maka dia ma'rifah. Itu juga namanya idhofah gitu ya. Jadi dan di kelas 11 juga kira ini sudah disinggung oleh guru-guru kalian. Baik, sekarang kita coba mengambil kesimpulan dari penjelasan ini ya. Bisa kita simpulkan bahwasanya idhofah itu terdiri dari tatakawwanu min al-mudhof gitu ya, dan al-mudhof ilaihi. Jadi kata pertamanya mudhof, kata keduanya menjadi mudhof ilaihi. Apa itu mudhof gitu ya? Mudhof adalah
ismun nusiba ila ismin ba'dahu. Isim yang dinasabkan ke isim sesudahnya, maksudnya disandarkan ke isim sesudahnya. Dan apa itu mudhafun ilaihi atau al-mudhafu ilaihi? Al-mudhaf ilaihi itu ismun ya'ti ba'dal mudhaf. Jadi isim yang datangnya, maksudnya isim yang ada sesudah mudhaf tadi. Gitu ya, seperti yang sudah saya terangkan dalam contoh-contoh tadi. Baik, sekarang kita coba untuk berlatih ya tentang idhofah ini ya. Ayin al-mudhaf ilaihi fi hadhil jumlah. Ar-riyadatu yan nasyatul badaniyul mustamirrul abil harakatul mustamirratul li tahsin sihah. Dari paragraf ini ya, dari kalimat-kalimat ini, tentu kita sebelum menentukan mana mudhaf dan mana mudhaf ilaihinya, kita tarik dulu mana kata yang mengandung susunan idhofah. Tadi sudah kita bahas dalam latihan na'at man'ut, ini yang an-nasyatul badaniyul mustamirru ini masuk na'at, susunan na'at, al-harakatu al-mustamirratu juga demikian. Nah, tinggal kata ar-riyadhiyah sama au sama litahsin sihah. Mana dua kata yang digabungkan menjadi satu kata majemuk ya kalau setara dengan bahasa Indonesia. Ya benar, tahsin sihah. Li ini adalah huruf jar. Maka ini kalau kita keluarkan tahsin sihah. Kenapa jadi i di sini mi? Karena ini ada li ya. Maka tahsin sihah, litahsin sihah. Kalau tidak ada li di sini tentunya tahsin sihah gitu ya. Maka rincian dari mudhaf dan mudhafun ilaih ini bisa Anda lihat di tabel berikut. Ya, tahsin sihah itu susunan idhofahnya. Mudhafnya adalah tahsin, al-mudhaf ilaihi tahsin asihah. Ya. Barangkali ini saja yang bisa Umi terangkan tentang na'at wal man'ut dan juga tentang idhofah, dan serta kandungan idhofah itu terdiri dari mudhaf dan mudhaf ilaihi. Nanti silahkan Ananda coba mencari, menganalisa susunan na'at ini dan idhofah ini yang ada dalam wacana kita ar-riyadhah, dan jika ada hal-hal yang memang belum Anda pahami bisa kita diskusikan di timeline kelas. Barangkali itu saja. Syukran ala ihtimamikum. Astaghfirukum astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.